Kejaksaan Tinggi Jakarta menetapkan dan menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Para tersangka diduga terlibat kasus pemerasan gratifikasi proyek sumber daya air dan dugaan rekayasa proyek fiktif. Ketiga tersangka masing-masing berinisial YRW, mantan pelaksana tugas Direktur Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, serta RW dan JSR yang merupakan Direktur Perusahaan Swasta Penyedia Jasa pada proyek pemerintah. Usai menjalani pemeriksaan, ketiga tersangka mengenakan rompi tahanan dan langsung digiring petugas menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Selain menetapkan tersangka, penyidik juga menyita 2 unit mobil mewah serta sejumlah uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan atau suap dan atau gratifikasi dan atau penyalahgunaan kewenangan dalam beberapa proyek pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2023 sampai dengan 2025. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, mengajukan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan karena mempermasalahkan upaya paksa penangkapan dirinya bersama Dr. Tifa. Permohonan pra-peradilan Roy Suryo didaftarkan pada Senin lalu dalam website Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo sebagai pemohon mempermasalahkan sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan dan penggeledahan. Adapun termohon dalam pra-peradilan ini adalah Polda Metro Jaya, yakni Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya, serta tim penyidiknya, Jaksa Agung, Jampidum, dan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Kuasa hukum Roy Suryo menyatakan sejak awal penangkapan terhadap Roy dan Dr. Tifa, pihaknya keberatan dengan upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum menilai mekanisme penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya melebihi kewenangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menilai langkah Roy Suryo CS mengajukan pra-peradilan sebagai suatu yang janggal dan memiliki agenda politik tersendiri. Sementara kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Khozinuddin menyebut pra-peradilan sebagai langkah pencegahan saja dan bisa dicabut. Pihaknya pun kini bersiap menjalani pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Apa yang mau digunakan oleh putusan Prapit ini? Apakah ini pintu masuk atau ada sesuatu di sini untuk digunakan putusan ini? Jadi saya melihat bahwa ini tidak ada relevansi presiden digugat. Ada apa kok presiden ikut digugat gitu loh? Baik. Ya kan ada agenda tersendiri ini, Mbak Diandra. Kalau Baik. Saya lihat dari perspektif politik ini ada politiknya. Ini sudah tidak murni lagi hukum. Kenapa? Karena kalau bicara hukum, Mbak Diandra, ngapain kita menggugat Prapit ketika klien kita sudah berada di luar, gitu loh. Lebih fokus kepada apakah ini bagian dari upaya setelah melakukan mendapatkan penangguhan. Tidak, ini kan sudah diajukan, yang itu sifatnya preparansi ya. Jaga-jaga sebagaimana Dr. Tifa akhirnya sudah melakukan proses pembatalan atau rencana untuk melakukan pencabutan, dan itu teknis saja. Nanti pada panggilan pertama ketika para pihak dihadirkan dan akan ada pencabutan ya bisa dicabut, tapi kalaupun mau lanjut ya tinggal lanjut, itu teknis saja. Tapi saya ingin mempersiapkan kita publik masyarakat kepada pokok perkaranya, jadi pembuktian kasus ijazah palsu yang memang sudah ditunjuk pengadilannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sehingga ada 2 hal yang mungkin terjadi, bisa saja nanti berkas dilimpahkan sehingga proses para peradilan dengan gugur karena pokok materinya sudah menjadi satu kesatuan yang sedang diproses di perkara pokok, atau yang kedua memang nanti bisa menunggu pra peradilan sampai ada putusan sepanjang tidak ada proses pencabutan di tengah jalan.
Sementara itu, tersangka pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Dr. Tifa, mencabut permohonan pra-peradilan atas penangkapan oleh Polda Metro Jaya. Pembatalan gugatan pra-peradilan ini dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya. Tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Tifa Yasuma atau Dr. Tifa, mencabut gugatan pra-peradilan atas penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini ia ungkapkan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu sore. Dr. Tifa menyebut surat pembatalan pengajuan pra-peradilannya telah dikirimkan ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Juni lalu. Pembatalan gugatan dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya, sehingga permohonan pra-peradilan menjadi tidak relevan. Persoalan pra-peradilan, ya, kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi, ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026, saya tidak ditahan, ya, pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Saat ini pihaknya bersama tim kuasa hukum akan fokus mempersiapkan proses persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beberapa waktu mendatang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sadu Santo, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Usai dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ex-Hotel Sultan pun dikosongkan. Rencananya pengosongan akan selesai dalam 1 bulan. Pasca eksekusi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terus mengosongkan ex-Hotel Sultan. Barang-barang dari hotel dan apartemen dikemas dan dipindahkan ke beberapa gudang penyimpanan yang berada di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno menargetkan pengosongan Hotel Sultan selesai dalam waktu 1 bulan. Barang-barang yang diamankan tidak hanya berada di lobi hotel, tetapi juga seluruh barang yang ada di kamar hotel. Nantinya barang-barang ini akan disimpan selama 6 bulan sesuai penetapan pengadilan. Jangka waktu yang ditentukan oleh pengadilan, yaitu 6 bulan berhitung sejak tanggal berita acara eksekusi tanggal 18 Juni 2026. Jadi memang pemohon eksekusi dalam hal ini Setnek dan GBK tanggung jawabnya adalah menyimpan barang sampai 6 bulan ke depan. Proses pengosongan melibatkan 200 petugas atau yang disebut movers. Tim ini mengepak sekitar 350 hingga 400 kubik barang dari area apartemen. Sebelumnya, Hotel Sultan dieksekusi pada 18 Juni 2026 lalu. Proses eksekusi sempat berjalan panas, pengunjuk rasa yang menolak jalannya eksekusi melempari aparat yang mencoba masuk untuk menjalankan perintah eksekusi pengadilan. Petugas pun bertindak tegas dengan menangkap 69 orang yang diduga menghalangi jalannya eksekusi. Komisi Pemberantasan Korupsi akan melelang barang rampasan milik terpidana korupsi sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Sejumlah aset yang akan dilelang, beberapa diantaranya milik ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer. Komisi Pemberantasan Korupsi merampas aset milik ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 10 terpidana kasus korupsi sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Perampasan ini merupakan langkah eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilelang di Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember mendatang. Hasil lelang ini akan dikembalikan ke kas negara. Dari 19 mobil dan 6 sepeda motor berbagai merek mewah, beberapa diantaranya milik Noel. Unit kendaraan bermotor roda 2
Ducati Scrambler warna biru coklat dengan nomor polisi B4225S Yuki beserta 1 buah kunci motor warna hitam bertuliskan Ducati dan gantungan kunci warna merah tulisan Ducati Cross. Ini barangnya bisa dilihat. Ini yang dirampas untuk negara untuk perkara Immanuel Ebenezer. Oke, lanjut. Kemudian barang bukti yang dirampas negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti ya tadi ada mobil baik BJ40, mobilnya ada di sebelah sana, ya di arah sana. Nanti silakan bisa dilihat. Kemudian ada uang 3 miliar. Uang ini ada di rekening penampungan KPK. Selain kendaraan, barang-barang yang dirampas terdiri dari uang tunai, tanah, bangunan, perhiasan dan emas, hingga barang mewah seperti tas yang kini disimpan di rumah penyimpanan benda rampasan KPK di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Jonathan Simanjuntak, dan Surya, iNews melaporkan.